Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Ramadhani dengan NIM 2020202122 akan menjelaskan tentang model desain pembelajaran ID, model CAM, dan model Dig and Carry. Langsung saja yang pertama yaitu model desain pembelajaran ID. Model pembelajaran ID atau Instruction Development Institute dikembangkan oleh University Consortium for Instructional Development and Technology. Model ini pada prinsipnya terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pemabatasan atau tahap define. Tahap ini terdiri dari yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dimulai dengan yang A, need assessment. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi harapan kebutuhan para peserta didik, keluarga, dan masyarakat melalui jalur pendidikan. Yang ke B yaitu establish priorities. Langkah ini adalah bertujuan untuk memilah dan memilih problem apa yang akan segera diselesaikan. Karena dalam setiap institusi memiliki beraneka ragam problem, maka setiap sekolah harus memiliki problem mana yang harus diprioritaskan atau tidak. Yang ke C, state problem. Langkah ini merupakan akhir dari identifikasi problem. Yang kedua yaitu analisis latar. Ada 3 hal yang perlu diperhitungkan pada langkah yang kedua, yaitu A, karakteristik peserta didik. Yang ke B, analisis dari hasil. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini bila ada dari analisis tersebut ternyata menunjukkan tujuan sudah dapat dicapai, teknik yang dipakai sudah sesuai untuk mencapai tujuan yang dirumuskan, dan tidak terjadi kesalahan, maka dapat dilaksanakan proses implementasi. Adapun yang kedua yaitu model pelajaran CAM. Model pelajaran CAM menurut CAM yaitu tahun 1977 disebut dengan rancangan instruksional, terdiri dari 8 langkah, yaitu langkah yang pertama menentukan tujuan umum. Langkah yang kedua yaitu membuat analisis tentang karakteristik peserta didik. Langkah yang ketiga, menentukan kompetensi dan indikator yang operasional dan terukur. Yang keempat, menentukan materi atau bahan pelajaran yang sesuai dengan indikator. Yang kelima, menetapkan tes awal atau pretest. Pretest ini yang mana diperlukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah memenuhi syarat pelajar yang dituntut untuk mengukur program yang bersangkutan. Langkah yang keenam yaitu menentukan strategi belajar mengajar yang sesuai cerita umum untuk pemilihan strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan instruksional khusus tersebut. Yang ketujuh yaitu mengkoordinasi sarana penunjang yang diperlukan, meliputi biaya, fasilitas, peralatan, waktu, dan tenaga. Dan yang ke-8 yaitu mengadakan proses evaluasi. Selanjutnya yaitu model pembelajaran dari Dig and Carry. Model ini menggunakan kerangka berpikir sistem. Penemunya yaitu Dig and Carry pada tahun 1978 sampai tahun 1985 menyusun model desain instruksional seperti berikut. Pertama, mengidentifikasi tujuan pelajaran. Yang kedua yaitu melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi perilaku awal dan karakteristik. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini atas dasar analisis pembelajaran dan keterangan tentang tingkah laku masukan pembelajar, menyusun pernyataan spesifik tentang keterampilan apa yang akan dimiliki oleh peserta didik ketika telah menyelesaikan proses pembelajaran. Yang kelima yaitu mengembangkan butir tes aqua kriteria. Yang keenam mengembangkan strategi pembelajaran. Dengan adanya keterangan-keterangan dari langkah-langkah sebelumnya, guru harus memulai strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran dan menentukan media apa saja yang cocok untuk dapat digunakan dalam mencapai tujuan akhir pembelajaran.
Yang keenam yaitu mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Langkah ini didasarkan atas strategi pembelajaran, kegiatan mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran meliputi buku, petunjuk peserta didik, bahan ajar, tes, dan buku pegangan guru. Yang kedelapan yaitu merancang dan melakukan evaluasi formatif. Kegiatan ini adalah melakukan serangkaian penilaian dengan maksud mengumpulkan data yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana teknik-teknik dalam menyempurnakan rencana pembelajaran. Langkah selanjutnya itu merevisi pembelajaran. Data dari penilaian formatif akan dianalisis sebagai usaha untuk mengenali kesulitan-kesulitan tersebut dengan kekurangan tertentu dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi sumatif. Langkah ini mempunyai arti mengadakan tindakan penilaian secara keseluruhan yang dimulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir. Oleh karena itu, idealnya penilaian ini tidak hanya melibatkan para guru, namun juga melibatkan tim evaluator yang independen. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.